Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan kelima ya dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 2, di mana pada hari ini kita akan belajar tentang struktur, union, dan enumeration. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi algoritma ya. Ada macam-macam algoritma yang akan kalian pelajari. Jadi ini adalah materi terakhir tentang pemrograman struktur dari pemrograman C++ ya. Ya, kita mulai. Mungkin Ibu nanti bolak-balik slide-nya ya, karena ini adalah slide baru yang Ibu buat. Kemudian ada beberapa materi dari materi sebelumnya pada pembelajaran tahun lalu, itu Ibu belum pindahkan di slide baru ini. Jadi mohon maaf kalau Ibu bolak-balik sebentar slide-nya ya. Harap maklum karena tidak cukup waktunya Ibu selesaikan ini slide sampai datang hari ini. Harusnya Ibu selesaikan tapi belum sempat. Mohon dimaafkan ya. Ya, kita mulai. Ya, jadi apakah yang dimaksud dengan struktur dalam pemrograman C itu? Jadi struktur itu adalah suatu struktur data yang bisa mengelompokkan beberapa data ya yang berbeda. Boleh tipe datanya berlainan, boleh juga sama seperti ini. Tapi mereka ini yang di dalam ini saling berkaitan ya. Nah, jadi di sini Ibu kasih contoh, langsung contoh ya. Kan misalnya selama ini kalian melakukan pendeklarasian hanya terhadap variabel, apalagi konstanta, kemudian array juga. Nah, ternyata ada juga yang namanya struktur ya. Nah, kata kunci dalam pemrograman C itu untuk structure atau struktur itu adalah struct ya, struct. Kita baca bahasa Indonesianya aja ya, struct. Struct kemudian diikuti dengan nama dari tipe struktur itu, yang dimana nama ini nanti yang akan kita panggil, kemudian pengaksesannya itu atau pemanggilannya nanti itu diikuti dengan tanda titik ya. Jadi data tanggal atau nama struktur titik diikuti dengan anggota yang kita mau berikan nanti sebuah nilai atau yang kita mau panggil atau yang kita mau proses nanti ya. Nah, kemudian setelah nama struktur ini diikuti dengan kurung kurawal, lalu di dalamnya silahkan Anda berikan beberapa variabel atau yang akan menjadi anggota di dalam struktur ini ya, diikuti dengan tipe datanya. Nah, kemudian masing-masing kita akhiri dengan titik koma, lalu struktur ini penanda penutupnya itu diakhiri dengan kurung kurawal lalu titik koma. Nah, kemudian ya seperti itu ya. Nah, kemudian adapun pendeklarasiannya seperti ini ya. Untuk yang tadi itu contohnya, jadi kesimpulan pendeklarasiannya itu seperti ini. Perintah struct diikuti dengan nama tipenya, kemudian kurung kurawal, lalu tipe data dari variabel yang akan menjadi anggota dari struktur ini. Nah, kemudian begitu juga dengan anggota selanjutnya, ya, seperti itu penulisannya. Lalu ditutup dengan kurung kurawal. Nah, kemudian ada di sini nanti namanya nama variabel dari struktur ini. Jadi ini adalah nama tipe strukturnya, kemudian ini adalah nama variabel strukturnya. Nah, kemudian yang ini adalah nama anggotanya. Nah, kemudian ya, jadi untuk variabelnya ini bersifat opsional ya. Boleh kalian berikan nanti di sini nama variabel dari struktur ini, boleh juga nanti di dalam main program kalian berikan nama variabel dari strukturnya nanti. Ya.
Kalau mau diberikan di dalam declarationnya boleh seperti ini, sebelum titik koma. Ya, setelah tutup kurung kurawal, sebelum titik koma. Nah, cuman kalau seperti ini, kalau di sini kalian berikan nama variabel dari struktur tersebut pada pendeklarasian struktur tersebut, maka variabel di sini dia bersifat global. Ya, kenapa? Karena kita buatnya di luar dari main program. Nah, sementara kalau kalian nanti bikin nanti variabel strukturnya itu di dalam atau setelah main program, ya di dalamnya main program, maka variabel struktur itu akan bersifat lokal. Ya, artinya hanya di dalam main program itu saja yang bisa kalian gunakan variabel struktur tersebut. Tapi kalau misalnya ada function lagi, lalu variabel ini kalian mau pakai di dalam function tersebut, maka tidak bisa. Ya, jadi kalau mau bisa dipakai di semua function atau prosedur, ya silahkan bubuhkan atau berikan nama variabel di pendeklarasian struktur tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti ini, ya. Contoh yang pertama, misalnya ada struktur dengan tipe strukturnya itu penduduk, tapi nanti variabelnya itu pendeklarasian variabel variabel strukturnya itu nanti di dalam main program. Nah, seperti ini penulisannya kalau di dalam main program. Bukan di dalam pendeklarasian strukturnya, tapi di dalam main program pendefinisian variabelnya diikuti dengan perintah struk, kemudian diikuti dengan nama tipe struknya, lalu variabel strukturnya. Ya, ini ada dua, jadi boleh lebih dari satu nama variabel struktur tersebut, WNI dan WNA. Kemudian cara yang kedua bisa seperti ini, ya. WNI dan WNA ini kita deklarasikan memang nih di dalam struktur tersebut. Cuman di dalam contoh yang kedua ini dia tidak berikan nama tipe strukturnya. Ya, langsung seperti ini saja. Ya, cuman kalau Ibu lihat seperti ini, apakah nanti dia bisa mengakses atau memproses variabel struktur ini bisa atau tidak, itu Ibu belum coba ya. Yang Ibu coba yang sudah ada nama tipe strukturnya. Kemudian contoh yang ketiga ini yang seperti contoh yang sebelumnya tadi di slide sebelumnya, yaitu di dalam pendeklarasian struktur, kemudian setelah ditutup diikuti dengan variabel dari struktur tersebut. Ya. Nah, ini contoh penulisan atau contoh pendeklarasian struktur. Ada 3 cara, ya. Nah, kemudian apabila struktur telah dibuat, ya, sebelum main program itu struktur kita sudah ciptakan atau sudah kita deklarasikan, maka sudah bisa digunakan untuk mendeklarasikan suatu variabel yang memuat dari struktur tersebut, ya. Jadi variabel ini boleh kita sebut bahwa variabel ini memiliki atau mengikuti tipe data yang dianut oleh struktur tersebut. Jadi variabel ini mengikut dari struktur yang ada di dalam nama struktur tersebut atau tipe struktur tersebut. Nah, kemudian jadi kalau kita lihat seperti ini berdasarkan contoh yang tadi ya, yang sebelumnya di slide sebelumnya, yang ini ya, di sini sudah ada struktur data tanggal, kemudian di dalamnya ada 3 anggota, kemudian pada pendeklarasiannya itu nanti di dalam main program seperti ini, maka berarti variabel tanggal lahir ini mengikuti jumlah anggota yang berada di dalam struktur data tanggal tersebut. Ya, tadi data tanggal ada 3 anggotanya ya. Ada apa tadi? Ada tahun, bulan, dan tanggal. Nah, berarti variabel tanggal lahir ini juga memiliki 3 anggota, yaitu ada tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bahwa pendeklarasian variabel suatu struktur itu seperti ini, ya ternyata ada juga struktur di dalam struktur.
Ya, artinya misalnya seperti ini ya. Ada tadi kan kita sudah mendeklarasikan ini ya, tahun, bulan, dan tanggal, kemudian nama variabelnya adalah tanggal lahir. Nah, kemudian kita mau bikin lagi struktur baru, yang dimana tanggal lahir ini nanti akan diakses oleh variabel struktur yang baru, ya, yang namanya regpack, di mana di dalam variabel struktur ini, regpack ini, ada lagi 3 anggotanya, yaitu nomor induk pegawai, nama, dan tanggal lahir. Sehingga boleh kita katakan bahwa ini adalah struktur di dalam struktur, ya seperti itu ya. Jadi ini kelebihan dari struktur itu akan memberikan kita kemudahan dalam pembuatan variabel. Artinya dalam kemudahan pemberian nama variabel itu juga akan berpengaruh kepada penggunaan memori. Ya, jadi semakin sedikit kita mendeklarasikan variabel, maka semakin sedikit memori yang digunakan seperti itu. Jadi analoginya bahwa tanggal lahir ini cuma satu slot memori yang kita gunakan. Cuman di dalam satu slot itu terbagi key atas 3. Jadi ada 3 key di dalam terbagi 3 begitu. Misalnya dalam satu ruangan, ada lagi ruangan di dalam seperti itu. Tapi satu memori yang digunakan seperti itu, ya. Nah, adapun bagaimana pendeklarasiannya itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi misalnya kita bikin lagi struktur baru ya, struktur untuk regpack ini, record pegawai. Itu kita beri nama dia, nama strukturnya adalah data pegawai. Kemudian di dalamnya itu ada 3 anggota, yaitu NIP, nama, kemudian tanggal lahir. Nah, karena tanggal lahir ini dia berupa struktur tadi, jadi pendeklarasian anggotanya di dalam struktur data pegawai ini, jangan lupakan nama strukturnya dulu, ya, yaitu struktur data tanggal, lalu diikuti dengan nama variabel strukturnya, yaitu tanggal lahir. Nah, kemudian tutup kurung kurawal diikuti dengan nama variabel struktur yang baru tersebut, ya, yang ini record pegawai. Nah, jadi ya ini bagaimana contohnya ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa mengakses anggota struktur di dalam struktur tersebut? Maka caranya seperti ini, variabel struktur, kita tulis dulu nama variabelnya, ya, variabel strukturnya, lalu diikuti dengan dot atau titik, kemudian diikuti dengan nama anggota dari struktur yang kita mau akses. Nah, tanda titik diberikan di antara nama variabel dan nama anggota, ya. Jadi seperti itu cara pengaksesan untuk anggota dari struktur. Nah, adapun pemberian nilai terhadap suatu anggota struktur, caranya itu seperti ini. Nama variabel struktur dulu, lalu titik, lalu nama anggotanya, lalu sama dengan silahkan berikan angka berapapun ya. Kalau dia berupa angka, kalau dia berupa teks atau karakter, ya silahkan bubuhi dulu tanda petik, baru tuliskan karakternya. Nah, kemudian kalau cara pengaksesan untuk struktur dalam struktur, ya seperti ini caranya. Struktur yang paling luarnya dulu, ya, yang paling di luarnya dulu, yaitu record pegawai tadi, lalu titik, diikuti dengan anggota struktur ini, yaitu tanggal lahir, tapi karena tanggal lahir ini ada berupa struktur, maka kita ikuti lagi dengan tanda titik untuk diikuti dengan nama anggota dari struktur tanggal lahir ini. Lalu sama dengan diikuti dengan nilai yang kita mau berikan. Nah, contohnya ini bisa kita lihat di dalam program struct.cpp. Ibu belum kirim ya listingnya. Tunggu, berikan Ibu waktu sedikit. Saya share dulu listingnya.
Sudah, silakan diakses di WhatsApp. Ya, kita kembali. Jadi contoh programnya di stroke.cpp ya, silakan buka. Tampil di Jenny-nya Ibu. Ya. Oke. Iya, Bu. Jadi ini ada program stroke.cpp yang dimana di dalam main programnya, dalam main program itu ada pendeklarasian struktur. Jadi kalau di dalam main program ya dia strukturnya bersifat lokal. Ini kita deklarasikan struktur dengan nama data tanggal. Nah, kemudian di dalamnya ada 3 anggota yaitu tahun, bulan, tanggal. Nah, kemudian untuk pemberian atau pendeklarasian variabel strukturnya boleh setelah struktur ini ya dengan cara seperti ini. Ya, boleh juga di sini kita tuliskan deklarasi tanggal lahirnya, namanya ya. Tanggal lahir. Boleh juga seperti ini. Ya. Tapi kita kasih contoh dulu yang di sini ya. Nah, kemudian untuk pengaksesannya atau pemberian nilai dari variabel struktur ini dengan cara seperti ini. Tanggal lahir dot tanggal kita berikan nilai 1, tanggal lahir dot bulan kita berikan nilai 9, tanggal lahir dot tahun kita berikan nilai 1964. Untuk menampilkannya ya dengan cara sebutkan dulu nama variabel strukturnya, lalu diikuti dengan dot, kemudian panggil nama anggota dari strukturnya, yaitu tanggal. Kemudian tanggal lahir dot bulan, tanggal lahir dot tahun, kalau semuanya kita mau tampilkan. Kemudian kalau mau tampilannya itu diperantarai dengan slash atau garis miring, ya caranya seperti ini ya. Nah, kemudian kita jalankan. Ya, jadi hasilnya seperti ini ya. Tanggal 1, bulan 9, tahun 1964. Ada yang mau ditanyakan di sini? Untuk contoh pendeklarasian variabel struktur, kita coba cara yang kedua, ya, yang variasi yang kedua, variabelnya kita berikan di sini. Itu ada di sini? Ada. Kita coba di sini tanggal lahirnya. Save, baru compile lagi. Execute. Ya, bisa ya? Nah, jadi sama. Nah, jadi boleh seperti ini. Ya, di luar dari pendeklarasian strukturnya kita deklarasikan variabel struktur, boleh juga di dalam struktur tersebut.
Nah, kemudian penugasan struktur. Ya, jadi pemberian nilai terhadap suatu struktur itu bisa dengan cara seperti ini juga. Variabel 1 sama dengan variabel 2. Ya, artinya kita mau memberikan nilai terhadap variabel 1 ini berdasarkan nilai yang ada di variabel 2. Nah, cuman syaratnya boleh seperti ini jika variabel 1 dan variabel 2 ini keduanya memiliki struktur yang bertipe sama, ya. Tipe sama, artinya anggotanya sama dengan tipe data yang sama, seperti itu. Nah, contohnya kita mau deklarasikan dua variabel, ya, dengan cara tuliskan dulu perintah struct, boleh juga tidak, ya, yang kayak tadi langsung saja nama tipe strukturnya yaitu data tanggal, lalu diikuti dengan variabel 1 dan variabel 2. Nah, artinya kita membuat dua variabel dengan struktur yang sama, ya. Artinya tanggal 1 apapun anggota di dalam tanggal 1 itu juga seperti itu juga anggota dari tanggal 2. Nah, adapun penugasan seperti berikut, tanggal 2 sama dengan tanggal 1 itu tidak bisa seperti ini, ya. Tanggal 2 langsung nama variabelnya kita kasih seperti ini, tidak bisa. Jadi harus satu persatu seperti ini, yaitu nama variabel strukturnya dulu tanggal 2 diikuti dengan bulan nama anggotanya, lalu sama dengan nama variabel yang kita mau ambil nilainya, ya, diikuti dengan anggotanya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan tahun, begitu juga dengan tanggal. Kita lihat contohnya di program struct2.cpp. Nah, di sini ya, ini tadi pendeklarasian dua variabelnya. Oh, tadi kurang komanya. Nah, kemudian kita berikan dulu nilai terhadap variabel yang kita mau ambil nilainya, ya, yaitu terhadap tanggal 1 dengan anggota tanggal, bulan, dan tahun dengan nilainya masing-masing. Lalu kita coba dulu seperti ini, apakah bisa atau tidak, ya. Kita belum tadi itu yang di slide-nya tidak bisa karena kita belum berikan nilai, ya, terhadap tanggal 1 ini. Tapi di sini karena sudah, jadi boleh seperti ini. Tanggal 2 sama dengan tanggal 1. Kemudian kita tampilkan apakah bisa atau tidak. Ya, sama, ya, bisa. Jadi boleh seperti ini, tanggal 2 pemberian nilai terhadap variabel dengan anggota yang sama boleh, tapi kita berikan dulu nilai terhadap variabel yang kita mau ambil nilainya, seperti itu. Kalau belum, ya tidak bisa, karena nilai apa yang kita mau ambil, nilai apa yang kita mau tampilkan kalau belum ada isi dari variabel yang kita mau ambil nilainya. Ya, jadi 12 di sini, ya, 5 dari sini, 1980 dari sini. Nah, jadi ketika kita berikan perintah tampilkan isi atau nilai dari variabel struktur tanggal 2 dengan anggota tanggal, maka karena di sini sudah kita berikan penugasan antar variabel strukturnya, maka dia langsung menuju ke tanggal 1 dan tanggal yang isinya adalah 12. Seperti itu. Misalkan kalau ini belum ada, apakah bisa penugasan seperti ini? Kita nonaktifkan dulu. Walaupun bisa, mungkin bukan itu, ya, tapi angka random yang dia ambil atau alamat memori seperti itu. Ya, jadi bukan yang seperti seharusnya menampilkan bahwa itu hanya untuk tanggal saja, bulan saja, sama tahun saja. Ya, jadi nilai random yang dia tampilkan. Seperti itu. Hapus kembali. Nah, selanjutnya pembandingan struktur. Ya, jadi untuk pembandingan dua struktur itu tidak dapat dilakukan secara langsung, ya. Misalnya sudah kita deklarasikan variabel struktur tanggal 1 dan tanggal 2,
maka pembandingannya itu tidak bisa serta-merta seperti ini. Sebentar kita lihat ya contohnya. Jika tanggal 1 sama dengan tanggal 2, lalu diikuti dengan apa yang terjadi jika hal ini terjadi, ya. Jika ini bernilai true, apa yang terjadi. Nah, sama dengan penjelasan tadi, untuk membandingkan atau untuk mengambil variabel atau untuk membandingkan dua struktur, itu harus diikuti dengan setiap anggotanya, ya. Nah, kita lihat contohnya di banding.cpp. Banding struk, ya. Nah, di sini ada sama ya dengan struktur data, struktur yang sama, yaitu data tanggal. Ya, cuman kita bikin 3 variabel struktur di dalamnya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kemudian kita isi datanya untuk tanggal 1, 12, kemudian bulan 5 tahun 1980. Kemudian kita berikan penugasan, yaitu tanggal 2 mengikuti isian dari tanggal 1, kemudian tanggal 3 juga mengikuti isian dari tanggal 1. Nah, cuman kita berikan lagi nilai terhadap tanggal 3 dengan anggota tanggal, itu kita berikan dia nilai 18. Artinya kita ubah. Yang tadinya dia mengikut ke tanggal 1 yaitu 12, diubah menjadi 18. Nah, maka untuk pembandingannya, ini pembandingan antara isian anggota dari variabel struktur tanggal 1 dengan tanggal 2. Jadi masing-masing anggotanya itu yang harus kita bandingkan seperti ini. Ya. Tanggal 1 dot tanggal sama dengan tanggal 2 dot tanggal. Kemudian operator logikanya, ya, operator logikanya dihubungkan dengan logika N. Jadi pernyataan cout isi variabel struktur tanggal 1 dan tanggal 2 sama dijalankan apabila perintah yang ini dan perintah yang kedua dan perintah yang ketiga sama, ya, semuanya bernilai true, maka ini yang akan ditampilkan karena pakai logika N, ya. Logika N dia bernilai true kalau semuanya bernilai benar. Nah, kalau ada salah satu yang salah, maka pernyataan yang kedua yang dijalankan, yaitu pernyataan untuk false-nya, yaitu tampilkan isi variabel struktur tanggal 1 dan tanggal 2 tidak sama. Jadi salah satu saja yang bernilai salah di antara ketiga pernyataan ini, maka akan ditampilkan perintah yang kedua. Nah, kemudian kita lakukan perbandingan antara struktur tanggal 1 dengan struktur tanggal 3, yang dimana sudah kita ketahui bahwa pada struktur tanggal 3 ini sudah kita ubah anggota tanggalnya menjadi 18. Maka otomatis ketika dibandingkan nanti pada anggota tanggalnya, itu nanti akan false, ya, false. Ya, karena ini logika N, salah satu saja bernilai false atau salah, maka pernyataan pertama akan tidak dijalankan, tapi pernyataan kedua yang akan dijalankan, ya. Kalau dia salah satu saja bernilai false. Nah, kita jalankan. Nah, jadi hasilnya isi variabel struktur tanggal 1 dan tanggal 2 sama. Ya, kenapa? Karena tidak ada terjadi perubahan nilai anggota di dalam struktur tanggal 2 dan tanggal 1-nya, ya. Di sini. Nah, kemudian di pembandingan kedua yang tampil itu adalah isi variabel struktur tanggal 1 dan tanggal 3 tidak sama. Ya, kenapa? Karena di sini sudah kita lakukan pengubahan nilai anggota tanggal di struktur tanggal 3, yaitu 18. Setelah dilakukan penugasan antar variabelnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu cara untuk membandingkan dua struktur, ya. Jadi tidak sama dengan penugasan antar variabel, itu kita bisa langsung tulis saja seperti ini. Tapi untuk pembandingannya itu harus diikuti dengan anggotanya. Tapi silakan coba, ya, silakan coba apakah bisa kalau langsung saja pembandingannya itu menggunakan struktur atau tidak. Ya. Silakan dicoba, ya, nanti di rumah masing-masing. Nah, kemudian ya, selanjutnya bagaimana kaitan antara struktur dan fungsi. Ya, jadi
suatu struktur itu dapat berkedudukan sebagai argumen fungsi. Ya, contoh programnya itu bisa kita lihat di dalam strufung.cpp, ya. Ada juga di dalam struk4.cpp dan struk5.cpp. Nah, kita lihat di sini tampilan listingnya ya. Argumen fungsi tampilkan posisi ini. Jadi kita perhatikan dulu. Nah, ini pendeklarasian strukturnya ini berada di luar main program. Berarti strukturnya ini bersifat global. Artinya dia bisa diakses di fungsi yang lain, ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi pendeklarasian untuk function tampilkan posisi dengan parameter struktur yang telah kita buat tadi, yaitu struktur koordinat, ya, dengan nama variabelnya yaitu posisi. Nah, kemudian penjabaran dari function tampilkan posisi ini kita lihat di bawah dari main program, di mana isi dari function tampilkan posisi ini dengan parameter struktur koordinat yang bernama posisi, itu di dalamnya hanya untuk menampilkan, ya, perintah untuk menampilkan tulisan posisi X sama dengan, maka dia akan menampilkan nilai dari struktur variabel posisi dengan anggota X. Begitu juga dengan posisi Y, menampilkan nilai yang ada di variabel posisi dengan anggota Y. Nah, kemudian kita lihat di dalam main program. Di dalam main program itu dideklarasikan variabel strukturnya dengan nama posisi. Nah, kemudian diberikan nilai terhadap anggota X dan Y-nya itu dengan nilai masing-masing 27 dan 55. Nah, kemudian dipanggil function tampilkan posisi dengan parameter yaitu variabel struktur yang bernama posisi. Jadi nilai yang sudah kita punya sebelumnya di sini 2755 dilewatkan di dalam fungsi tampilkan posisi. Masuk ke sini, maka ketika diberikan perintah posisi.x tampilkan posisi.x, maka dia akan menampilkan nilai yang diambil tadi dan dilewatkan lewat fungsi tersebut. Maka yang tampil di sini nanti adalah 27. Begitu juga dengan posisi.y, nilainya 55 di dalam main program. Ketika dilewatkan di dalam function tampilkan posisi, maka yang tampil nanti di sini adalah 55. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu ya di strufungnya. Nah, ini kita jalankan. Nah, jadi seperti ini. Posisi X sama dengan memanggil nilai dari struktur posisi.x 27. Begitu juga dengan posisi Y sama dengan memanggil nilai dari struktur posisi.y 55. Nah, selanjutnya di contoh struk4.cpp ini nanti ada kita lihat di dalam listing struk4.cpp itu ada tanda bintang ya di depan nama argumen pada definisi fungsinya. Ya, itu menyatakan bahwa argumen akan dilewatkan sebagai referensi ya. Kemudian nilai anggota struktur dapat diubah. Kita lihat yang mana yang ada tanda bintangnya. Nah, ini. Kita lihat dulu. Ini ada struktur koordinat ya di luar dari main program, jadi dia bersifat global. Kemudian ada function ubah posisi dengan parameter struktur koordinat, kemudian menggunakan tanda bintang di depan variabel strukturnya yaitu posisi. Ini ya, variabel strukturnya. Nah, kemudian perbedaannya dengan yang sebelumnya tadi ini, untuk mengakses isi dari variabel posisi ini, tulisannya itu biasa aja seperti ini. Ya, karena di sini tidak ada tanda bintang yang kita berikan, tidak ada tanda referensi yang kita berikan. Tapi kalau kita pakai tanda bintang seperti ini, maka untuk ini fungsinya bisa sebagai
mengubah nilai yang sebelumnya kita berikan terhadap struktur posisi ini di dalam main program, itu bisa kita ubah di dalam function ubah posisi ini. Jadi ini dia bersifat referensi. Artinya apapun yang terjadi terhadap variabel ini di dalam function ini, dia akan keluar menjadi nilai yang baru seperti itu. Ya. Nah, jadi cara untuk mengubah nilai variabel struktur posisi ini yang tadinya 27 dan 55, penulisannya itu seperti ini. Posisi, kemudian diikuti dengan garis, lalu tanda lebih besar. Ya. Nah, kemudian diikuti dengan diikuti dengan anggotanya, nama anggota dari struktur posisi ini yaitu X, ya. Nah, kemudian sama dengan diikuti dengan nilai barunya. Begitu juga dengan posisi Y. Nah, kemudian perintah ini ya boleh seperti ini, bisa kita jalankan, boleh juga penulisannya seperti ini. Dalam kurung bintang start posisi tutup kurung lalu titik anggota X lalu sama dengan 56. Ya, artinya ditunjuk oleh posisi X, artinya kita menunjuk kepada variabel struktur posisi dengan anggota X. Nah, jadi seperti itu. Ini arti dari start posisi. Ya. Nah, kemudian kalau kita tulis seperti ini, maka itu dia tidak bisa ya. Apa artinya? Tidak bisa nanti berubah nilainya kalau tidak ada tanda kurung, langsung saja seperti ini. Ya, jadi arti dari tanda titik ini mempunyai prioritas yang lebih tinggi daripada bintang yang kita tuliskan di sini, ya. Nah, makanya kenapa dia tidak bisa seperti ini kalau kita tuliskan. Kita coba ya, tapi kita jalankan dulu nih. Sebentar kita coba yang bentuknya seperti ini dan yang bentuknya seperti ini. Apakah bisa atau tidak? Nah, ini ya. Jadi posisi semula ini dia memanggil nilai posisi ini dari main program ya. Mengambil nilai variabel struktur posisi dengan anggota X nilainya 27, Y 55. Nah, tapi ketika dia listing ini melewati function ubah posisi ini, kemudian kita merujuk pakai pointer dan posisi, nah, berarti kita akan memberikan nilai referensi ya. Tidak sama tadi dengan ini ya. Ini tidak ada kita berikan dan star di depannya. Tapi di sini kita berikan dia fungsi referensi pointer secara tidak langsung. Dan untuk melewatkan nama variabel strukturnya ke function ubah posisi. Cuman di dalam function ubah posisinya ini kita berikan dia tanda bintang di depan parameter struktur posisi. Nah, kemudian mana tadi? Ini posisi sekarang itu akan berubah sesuai dengan nilai yang kita berikan di dalam function tadi, 56 dan 78. Keluar dari sini menuju ke main program, disuruh lagi tampilkan posisi sekarang berada di mana, maka posisi X yang sekarang dia akan memanggil nilai yang telah melewati function ubah posisi ini, yaitu 56 dan 78. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Ini ya, yang pakai tanda kurung kemudian start posisi. Ini ya. Kita coba yang ini berhasil sebentar kita coba yang tidak pakai tanda kurung. Nah, ini ya, sama aja. Jadi boleh seperti ini penulisannya. Boleh juga seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita coba hapus tanda kurungnya. Apakah bisa atau tidak? Nah, error ya. Jadi penjelasan errornya di sini, anggota referensi dengan tipe koordinat ya, struktur koordinat
itu dia berupa pointer ya. Jadi kita untuk pengaksesannya atau pemberian nilainya itu memang disuruh menggunakan garis dan tanda lebih besar seperti itu. Kalau mau pakai fungsi pointer ya. Ya, kalau tidak mau pakai fungsi pointer, ya silahkan gunakan cara stroke yang tadi ini. Bukan, yang ini. Stroke 4. Stroke 4 itu yang ini ya. Maksudnya kalau untuk ubah nilai ya, bisa kita gunakan pakai fungsi pointer. Seperti itu. Bagaimana kalau tidak pakai fungsi pointer? Apakah bisa? Ya, silakan kita coba di Strupung. Kita copy ini sebelum kita tampilkan nilainya. Apakah bisa atau tidak? Ini ya. Nah, di dalam function key berubah nilainya. Apakah bisa seperti ini atau tidak? Ya, bisa ya. Ya, cuman bagaimana nanti apanya? Artinya kita mengubah secara statis begitu. Karena di dalam function ini bisa juga sih menggunakan fungsi cin atau inputan. Jadi boleh juga seperti ini ya di dalam function kita ubah nilainya. Boleh juga menggunakan fungsi pointer. Ya, ada banyak macam cara ya, banyak jalan menuju Roma. Saya hapus dulu nih supaya Anda bingung nanti. Nah, seperti itu. Jadi penulisan seperti ini tidak diperkenankan. Harus pakai tanda kurung. Kenapa? Karena penjelasannya tadi lebih tinggi derajatnya nih yang titik ya daripada yang tanda bintang ini. Ya, jadi harus dipisahkan. Utamakan dulu yang di luar ini, baru yang ini. Nah, selanjutnya seperti itu penjelasannya. Nah, selanjutnya nilai balik berupa struktur. Ya, selain sebagai fungsi, struktur itu juga bisa menjadi nilai balik fungsi. Ya, secara tidak langsung yang Ibu berikan contoh tadi ya, yang di strofung bisa kita berikan nilai di dalam function tersebut. Nah, contohnya itu di info tanggal.cpp. Kita lihat. Ini. Ya, jadi ada struktur dengan nama data tanggal, ya, nama tipe strukturnya data tanggal. Kemudian variabelnya, nah variabel strukturnya adalah tanggal kini. Nah, kemudian apa tadi? Nilai balik berupa struktur. Ya, cuman untuk struktur ini itu kita berikan function terhadapnya ya. Parameter function yaitu void. Kemudian berarti ini dia berupa function begitu ya. Strukturnya ini dia berupa function. Maka function itu kita jabarkan di sini, struktur data tanggal dengan nama tanggal kini, kemudian diikuti dengan perintah void. Nah, kemudian time t ini adalah perintah untuk menampilkan waktu sekarang ya di dalam program C. Kemudian kita berikan nama variabel dengan nama waktu sekarang. Kemudian sama dengan time itu akan memanggil nilai waktu yang ada di dalam komputer kalian. Nah, kemudian lagi nih kita berikan buat variabel pointer ya, fungsi pointer di mana variabel pointernya ini namanya waktu lokal. Kemudian diberikan perintah local time, artinya waktu lokal yang komputer berada sekarang, kemudian merujuk kepada nilai yang ada di dalam variabel waktu sekarang ini, ya. Nah, kemudian untuk pengaksesan dari struktur data tanggal ini, maka caranya seperti ini, data tanggal, kemudian diikuti dengan variabel
yang ada di dalam function ini. Kita berikan nama dia TG. Kemudian titik koma, lalu TG diikuti dengan anggota yang sesuai dengan struktur dari data tanggal ini, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di mana tanggalnya ini kita berikan nilai yaitu variabel waktu lokal, dia panggil variabel waktu lokal, kemudian merujuk kepada TM, ya, TM timing MD, maksudnya tanggal sekarang, ya. Nah, ini perintah untuk mengambil tanggal pada saat sekarang, begitu. Nah, kemudian untuk bulan itu satu tambah di sini, kemudian ditambah dengan waktu lokal. Untuk penunjukannya itu menggunakan perintah tmon. Jadi dia akan mengambil bulan yang ada di komputer kalian yang kalian setting ya di dalam komputer kalian. Kemudian untuk tahun sama dengan 1900 ditambah tahun yang sekarang. Nah, kita coba ya. Ini di dalam functionnya. Nah, kemudian di dalam main programnya deklarasi variabel strukturnya itu kebetulan namanya sama, di sini juga TG. Kemudian TG sama dengan tanggal kini. Nah, ini di sini functionnya tanggal kini. Buka kurung, tutup kurung, maka dia akan memanggil function ini, tanggal kini. Maka ketika dia lewati perintah ini, berarti semua perintah yang ada dalam function ini dia eksekusi. Kemudian keluar dari sini, membawa 3 nilai ya yang ada di sini, yaitu tanggal, bulan, dan tahun, keluar ke main program, akan menampilkan berapapun yang didapatkan di sini, ya berdasarkan waktu lokal sekarang yang ada di komputer kalian. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Tanggal sekarang ya di komputernya Ibu tanggal 1, kemudian bulan April ya, bulan keempat, kemudian tahun 2022. Kayaknya ini jadi model penulisan bulan dan tahunnya ya. Bulannya mengikuti digit, angka digit. Kemudian ini tahunnya menggunakan 4 digit angka seperti itu. Ya, tolong koreksi Ibu kalau Ibu salah. Nah, itu untuk nilai balik berupa struktur. Jadi struktur bisa kita jadikan dia sebuah function. Nah, kemudian ya itu sampai di sini penjelasan tentang struktur. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua di dalam pemrograman C, ada juga namanya union ya, union. Bahasa Inggrisnya union. Union itu menyerupai struktur ya, termasuk dalam hal pengaksesannya, namun mempunyai beberapa perbedaan. Ya, biasanya union dipakai untuk menyatakan suatu memori dengan nama lebih dari satu. Ya, jadi dari dalam satu memori itu kita mau memberikan dia nama ya, atau ada variabel-variabel nanti di dalamnya yang lebih dari satu juga. Mirip-mirip struktur, tapi ada perbedaannya. Sebentar kita lihat. Nah, contohnya ini untuk perintahnya diawali dengan perintah union, lalu diikuti dengan nama unionnya. Nah, kemudian diikuti dengan kurung kurawal, lalu diikuti dengan perintah unsigned, kemudian tipe data, lalu nama anggotanya, ya DI. Begitu juga dengan DC. DC di sini diberikan batasan isian dari DC itu sebanyak 2 karakter aja, ya tidak lebih. Nah, kemudian sifat dari union itu, ukuran memorinya itu dia menggunakan ukuran yang paling besar dari anggota di dalamnya. Ya, misalnya antara integer dan char, kalau kita lihat
berapa byte biasanya yang digunakan oleh integer, kemudian karakter berapa byte, yang mana lebih besar maka di situ yang D ikut. Nah, kalau contoh yang ini, union X di dalamnya ada A dan B, A tipe datanya integer, B tipe datanya double, double biasanya lebih banyak ukurannya ya, sebesar 8 byte. Kalau integer biasanya sampai 4 digit, ya, jadi mungkin 4 byte. Kalau double 4 digit sebelum angka koma dan 4 digit setelah angka koma, jadi 8 byte. Nah, kemudian contohnya bisa kita lihat di union.cpp dan union 2. Nah, ini. Jadi di sini pendeklarasian untuk unionnya. Nah, kemudian untuk variabelnya bisa di luar dari union, bisa juga di sini. Sama dengan struktur ya. Bil X nama variabel unionnya. Nah, kemudian untuk pengaksesannya, pemberian nilainya sama dengan struktur, dengan cara nama unionnya, kemudian nama variabel unionnya diikuti dengan titik, lalu sebutkan anggota yang mana yang kita mau berikan nilai. Misalnya DI, dengan nilai 0x2345. Ini adalah alamat ya, alamat memori yang kita berikan terhadap variabel anggota DI dari variabel union bil X. Nah, kemudian di perintah selanjutnya ada perintah untuk menampilkan bilangan heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal itu dia 0 sampai 16. Ya, beda dengan bilangan desimal ya, atau kalau binar dia cuma 0 dan 1, kalau apalagi di atasnya desimal 0 sampai 9. Nah, kalau heksadesimal 0 sampai 16 ya. Udah azan. Kalau azan di tempat silakan jawab azannya ya. Untuk pemberian nilainya, untuk pengaksesan nilainya itu dengan cara seperti ini. Tuliskan saja nama unionnya diikuti dengan nama anggota. Kemudian untuk DC untuk anggota lainnya itu pemberian nilainya bisa dengan cara seperti ini. bilx.dc mengambil alamat yang di karakter indeks ke 0, kemudian bilx.dc karakter yang satunya diambil alamat memorinya ya, dengan diberikan tipe data integer. Nah, jadi seperti ini. Alamat dari DI sesuai dengan yang kita berikan, yaitu 02345. Kemudian DC ini mengambil dari indeks ke 0 dari nilai yang ada di dalam DC ini. Ya, ini penjelasannya ya. Azan di tempatnya, Bu. Saya jawab azan dulu, Di.
Ya, detik-detik menyambut Ramadan ya. Apa ini? Yang ini. Ya, ini Ibu kembali ke slide lama. Agak bingung Ibu kalau yang slide yang baru. Ya, jadi kita sambung ya. Jadi sebenarnya union ini digunakan untuk sharing lokasi memori ya. Jadi satu memori itu bisa ditempati oleh dua atau lebih dari variabel dengan tipe data yang berbeda. Nah, jadi jumlah memori yang digunakan itu size dari data tipe yang terbesar. Jadi kegunaan dari union itu untuk menghemat pemakaian memori, juga berguna untuk program yang berlevel lebih rendah ya. Nah, di sini untuk pendeklarasian variabelnya seperti ini ya, seperti yang Ibu berikan contoh tadi, diikuti dengan perintah union, lalu nama tipe unionnya, lalu anggota dari union tersebut, diikuti dengan tipe data masing-masing dan nama anggotanya, tutup kurung, lalu diikuti dengan nama variabel unionnya. Boleh seperti ini. Boleh juga nanti di dalam di luar dari pendeklarasian unionnya ini kita deklarasikan variabelnya. Boleh juga seperti itu. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Jadi misalnya seperti ini, ada union dengan nama unionnya table, kemudian ada DI dan DC, di mana DI itu bertipe data integer. Integer itu 4 byte, sementara karakter itu 1 byte. Ya, karakternya itu cuma 1 byte. Nah, kemudian nama unionnya adalah bil X. Nah, karena sifat union mengikuti yang terbesar, maka penggambarannya itu bisa kita lihat seperti ini. DI ini 4 byte ya, ukurannya 4 byte. Berarti ada 4 memori di dalam variabel DI ini. Nah, kemudian di dalam variabel DI ini bisa kita akses variabel yang lain, atau variabel lainnya ini yaitu DC itu bisa mengikut nilai yang ada di dalam DI ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi untuk pengaksesannya itu nama unionnya diikuti dengan nama anggotanya, begitu juga dengan anggota yang lain. Adapun pemberian nilainya itu bisa secara satu persatu seperti ini. Cuman untuk nilainya itu karena ini 4 memori ya, seperti ini 4 ruangan memori, 4 byte. Jadi berapapun yang kita berikan di sini, di sini, di sini, dan di sini itu akan diikuti oleh variabel yang kita anggota dari variabel union yang kita deklarasikan tadi. Ya, jadi kita lihat di sini DC cuman 2 ya, di sini dan di sini, sementara DI semuanya ini dipakai, maka berapapun yang ada di sini itu
akan dimiliki oleh si DC, kalau di sini DC0, kalau di sini dimiliki oleh DC1, tapi DC0 dan DC1 ini juga dimiliki oleh si DI. Ya, jadi berapapun nilai yang ada di DI, begitu juga yang ada nilainya di DC0 dan DC1. Cuman berapa yang ada di DI ini tergantung dari berapa nilai yang ada di dalam memori yang pertama ini. Jadi memori yang pertama ini hanya dimiliki oleh DC0, tidak dimiliki oleh DC1. Memori yang kedua ini dimiliki oleh DC1. Memori yang ketiga dan yang keempat ini dimiliki oleh DI, tidak diisi oleh variabel union yang lain. Nah, jadi alamatnya nanti ya, jadi masing-masing memori ada alamatnya, ada FF, misalnya FFA, EB, EC, ED. Jadi EA ini satu nilainya, tapi dari satu nilai itu dimiliki oleh dua variabel, ya DC0 dengan DI. Seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Jadi satu nilai ini dimiliki oleh dua, ya. Begitu, dimiliki oleh dua anggota dari variabel union itu. Ya, seperti pengertiannya union, sharing gitu ya, sharing memori gitu. Jadi bisa diakses oleh si DC0, bisa juga diakses oleh si DI yang berada di sini. Begitu juga dengan yang ada di memori kedua ini. Bisa diakses oleh DC1, bisa juga diakses oleh si DI. Tapi yang ketiga dan keempat ini tidak bisa diakses oleh DC dan DC0 dan DC1, hanya bisa diakses oleh DI karena di sini dia kosong, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya ya ini contoh ya yang Ibu berikan tadi itu yang DI dan ya yang DI itu yang tadi 0 kali 2345 itu bukan alamatnya tapi memang sebuah nilai ya. Nah, nanti alamatnya itu bisa kita akses dengan cara berikan tanda dan di depan variabel union tersebut ya. Dan bil x.d dan bil x.dc dan bil x.dc kalau kalian mau tahu alamatnya. Nah, sehingga ketika dijalankan nanti ini program, alamat DI itu akan sama dengan yang DC0. Ya, DI ini meskipun sama dengan DC0, kemudian ketika kita lihat alamat dari DC1 itu berbeda, tapi pada dasarnya ini di dalamnya ini ada 4 ruangan, begitu ya, 4 memori. Nah, kalau ini satu memori, tapi cuma satu ruangan, satu memorinya cuma satu ruang, ya, begitu. Ya, seperti ini penjelasannya, ya. DI menempati 4 byte, tapi cuma satu alamat yang dia pakai. Nah, kalau DC0 menempati byte ke-1, DC1 menempati byte kedua, ya, dalam memori yang sama, seperti itu. Meskipun nanti dalam menampilkan alamatnya nanti yang DC1 itu agak berbeda dengan DI, tapi pada dasarnya sama karena ini dia 4 ruang di dalam. Kalau ini cuma satu. Ya. Nah, selanjutnya ya seperti itu penjelasan dari union. Kita lihat adakah contoh yang lain dari unionnya. Jadi untuk analoginya itu seperti ini. Ini memori untuk si DI, ini memori untuk si DC. Ya, penggambaran lainnya selain yang tadi di slide yang satu. Ini yang DC1, ini yang DC0, ini yang DC1. Ya, dari kanan dia baca DC0, DC1. Nah, kemudian enumeration. Nah, enumerasi atau disingkat dengan enum itu tipe data yang nilainya telah didefinisikan secara pasti ya pada saat pembentukan tipe. Jadi enum ini fungsi lainnya kita akan memberikan nama ya, nama tipe. Kita mau membuat tipe data yang baru ya, selain integer, selain char, selain apalagi double, float ya, kita bisa bikin tipe data yang baru menggunakan perintah enum. Nah, cuman perintah ini bisa kita gunakan kalau tipe data yang kita mau bikin nanti itu memiliki sejumlah nilai yang sudah pasti ya, yang tidak berubah-ubah, konstan sifatnya. Nah, misalnya nama hari.
kan nama hari yang sebagaimana kita ketahui ada 7 Jito, tidak ada 8, tidak ada 9 hari, 10 hari. Ya, semuanya pasti 7 Ji. Nah, kemudian notasinya itu perintah enum, kemudian diikuti dengan nama enumerasi, kurung kurawal, diikuti dengan nilai yang kita mau berikan terhadap tipe data baru yang kita mau bikin ini. Ya. Nilai 0, nilai 1, nilai 2, hingga nilai n. Nah, kemudian indeks enum ini mirip dengan array, dimulai dari 0. Ya. Jadi indeks ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Kemudian bisa juga pada saat pendeklarasian itu, bisa juga kita langsung memberikan nilai terhadapnya ya di dalam pendeklarasian. Jadi nilai 0 sama dengan berapa nilai yang kita mau kasih, begitu juga dengan nilai 2 dan nilai ke n. Nah, contohnya misalnya enum jenis kelamin, ya, jenis kelamin isinya ada 2, yaitu pria dan wanita. Berarti kalau kita akses ya dengan menggunakan indeks jenis kelamin dengan indeks ke 0 isinya adalah pria. Jenis kelamin indeks ke 1 isinya adalah wanita. Nah, begitu juga dengan boolean, nilainya cuma 2, false and true. Kemudian nama hari nilainya cuma segini. Nah, selanjutnya ini contoh program. Ibu kasih contoh program yang ada. Ibu kasih tadi ya, enum. Nah, ini ada enum nama hari, isinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ibu kasih nilai indeks ya di sampingnya, ini indeks ke 0 sampai indeks ke 6. Kemudian pendeklarasian enumnya, variabel enumnya, kita kasih nama variabel hari 1 dan hari 2. Nah, kemudian kita mau berikan ini variabel hari 1 dengan nama Senin. Ya, kemudian hari 2 kita mau kasih dia nama nilai dengan nilai hari Jumat. Nah, kemudian kita mau kurangi nilai antara hari 1 dengan hari 2 dengan hari 1 ya, dengan perintah selisih sama dengan hari 2 dikurangi hari 1 ya, berapa hari itu selisihnya ini. Nah, kemudian akan menampilkan selisih hari sama dengan ya, jadi bagaimana caranya ini variabel hari 2 dan hari 1 bisa saling mengurangi, padahal ini adalah kalau kita lihat isinya adalah karakter ya. Ya, itu gimana caranya ya, ini ya. Apa printf ini dia tidak bisa. Ya, sebentar Ibu kasih anunya nah. Saya ubah dulu semua perintahnya nanti dalam. Bisa Anda tahu string copy bisa jalan di Jenny atau tidak ya? Udah mau oke. Nanti Bu ganti nah cari tahu apanya yang salah di sini. Ada beberapa perintah agak berbeda Ki yang ada di yang Ibu berikan dengan
yang bisa dijalankan dalam Gini. Ya, mungkin sampai sini saja materi Ibu hari ini. Jadi bahwa selain pembuatan variabel, konstanta, array, ada juga struktur yang lain yang bisa kita gunakan dalam pemrograman C, yaitu ada namanya struktur, union, dan enumeration sesuai dengan fungsi masing-masing, ya, yang dimana masing-masing dari struktur ini ada maksud dan tujuan tertentu. Jadi itu bisa memberikan kemudahan kepada kita sebagai programmer ke depannya apabila ada beberapa yang butuh penghematan memori misalnya, ya, atau pemberian tipe data baru misalnya. Kemudian kita mau bikin suatu database dengan pola struktur yang ada di dalam struktur pemrograman C. Seperti itu. Sampai di sini materi Ibu hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Tolong disampaikan sama Ibu apabila ada hal-hal yang kurang ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. STD.